Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 2009192, Pendidikan Manajemen Perkantoran 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kepribadian. Setelah saya mempelajari materi mengenai konsep diri, saya mulai tersadar bahwa konsep diri itu sangat penting. Setiap individu harus memiliki konsep diri sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Konsep diri adalah gambaran mengenai siapa diri kita, apa yang kita miliki, dan bagaimana kita membangun kepribadian yang baik. Saya membangun konsep diri didasarkan pada 3 komponen. Yang pertama itu self-esteem. Self-esteem adalah pengenalan seberapa jauh kita menerima dan menilai diri sendiri. Sebagai pembelajar, saya selalu menerapkan pada diri sendiri untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain dan keadaan. Saya juga mengenali dan menyadari kapasitas kemampuan pemahaman saya dalam proses pembelajaran. Ketika saya memahami materi dan teman saya bertanya, maka saya harus membantu menjelaskan. Dan ketika saya berada di situasi down, maka saya harus segera bangkit dan belajar lebih giat lagi. Yang kedua, self-image. Self-image adalah bagaimana kita memandang diri sendiri sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Hal utama ketika kita memandang diri di sebuah cermin, maka yang terlihat adalah penampilan. Saya sendiri menyukai penampilan yang tertutup, di samping patuh terhadap agama. Saya juga merasa nyaman ketika pakaian saya tertutup karena dapat membantu kepercayaan diri sendiri. Lalu sebagai pembelajar maupun calon pekerja profesional harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi ini dapat berupa berbicara dengan cakap dan mengungkapkan argumen ketika diskusi atau forum tertentu, sehingga orang lain memandang kita sebagai individu yang bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, ideal self. Pada komponen ini, saya menganalisa apakah self-esteem dan self-image saya sudah ideal atau belum. Meskipun self-concept yang sudah saya rencanakan tidak sesuai dengan harapan, tetapi saya selalu menanamkan dalam hati dan dalam diri saya untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu, cara saya untuk mengembangkan konsep diri yaitu dengan mengenali diri sendiri melalui kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya diantaranya yaitu saya pekerja keras, disiplin, bertanggung jawab, dan fokus terhadap tujuan. Salah satu kekurangan saya yaitu saya mudah tersinggung dengan perkataan atau perilaku orang lain terhadap saya. Ini menjadi perhatian penting pada diri saya sendiri karena saya harus belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Apalagi di lingkungan perkuliahan dan kelak di tempat kerja, saya akan bertemu dengan banyak orang yang karakteristiknya itu berbeda-beda, sehingga mental saya itu harus kuat dan tidak boleh mudah tersinggung. Selain itu, agar saya mempunyai kualitas diri, maka saya harus menggali ilmu, menambah wawasan, menambah relasi, dan mempunyai keahlian. Adapun strategi saya untuk membangun personal branding yang positif melalui komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama terdiri dari value atau nilai, berkaitan dengan keyakinan, kesukaan, dan passion. Strateginya dengan keyakinan memeluk agama. Agama yang saya yakini yaitu agama Islam, maka saya harus berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Saya harus melaksanakan kewajiban berupa sholat wajib dan sholat sunnah, berpuasa, bersedekah, mengikuti kajian-kajian keagamaan dan ajaran agama baik lainnya. Dan ketika saya menjadi pembelajar dan juga calon pekerja profesional, saya juga harus tetap patuh dan taat terhadap ajaran agama yang saya yakini. Menentukan passion. Setelah saya mengenali diri sendiri, ternyata passion saya berada pada bidang bisnis. Pada tahun 2018, saya memulai bisnis online shop dengan menjual berbagai jenis hijab. Dan ketika saya melaksanakan bisnis tersebut, saya merasa senang karena saya
dapat mengembangkan diri baik dari segi komunikasi, bagaimana melayani konsumen dengan baik, dan bagaimana mengelola keuangan baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran. Hingga saat ini, bisnis saya terus berkembang meskipun saya belum mempunyai produksi sendiri. Namun, saya tidak pernah bosan untuk melaksanakan bisnis tersebut. Dan saya sangat bersyukur orang lain memandang saya sebagai orang yang pekerja keras, mandiri, dan ramah. Komponen utama selanjutnya yaitu kemampuan dan keterampilan. Sebagai pembelajar, saya harus mempunyai pemahaman yang baik. Contohnya, ketika dosen menjelaskan suatu materi, saya harus fokus dan konsentrasi agar ilmu yang saya dapatkan itu dapat dipahami dengan baik. Sebagai calon pekerja profesional, saya harus memiliki manajemen waktu. Manajemen waktu dapat dilakukan dengan disiplin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan dengan cepat dan tepat, serta memiliki kemampuan empati terhadap sesama dapat dilakukan dengan memberikan perhatian kepada rekan kerja. Dan yang terakhir dari komponen utama yaitu perilaku atau behavior. Baik sebagai pembelajar maupun calon pekerja profesional harus berperilaku sesuai dengan etika dan moral. Contohnya, sebagai pembelajar ketika akan menghubungi dosen, maka harus perhatikan waktu dan hari, tata cara penulisan, memperkenalkan diri, dan menyampaikan tujuan kita menghubungi dosen, sehingga dosen beranggapan bahwa mahasiswanya itu beretika. Selanjutnya ada faktor pendukung terdiri dari total look atau penampilan dan achievement atau prestasi. Melalui penampilan harus disesuaikan dengan waktu, acara, dan tempat. Misalnya, mahasiswa dan mahasiswi yang akan pergi ke kampus maka harus berbusana yang sopan, mulai dari menggunakan kemeja yang berkerah, menggunakan rok, dan menggunakan sepatu. Dan melalui prestasi juga dapat mengembangkan personal branding yang positif. Strateginya yaitu dengan menekuni bidang yang disukai. Karena saya menyukai bidang bisnis, maka saya mengikuti webinar-webinar yang berkaitan dengan entrepreneurship sehingga menambah ilmu dan wawasan mengenai bisnis. Dan ketika saya mempunyai kemampuan yang lain atau hal yang saya sukai, maka saya akan berusaha mencoba untuk mengikuti lomba-lomba. Dan setelah mengikuti lomba tersebut, saya selalu mengevaluasi diri apa yang menjadi kekurangan saya pada lomba tersebut. Adapun nilai-nilai dan bentuk sosial gratis yang diterapkan pada strategi yang saya lakukan yaitu nilai-nilainya berupa bekerja keras, disiplin, terus berusaha dan mencoba, bertanggung jawab, dan amanah. Bentuk-bentuk kepekaan atau social gracisnya yaitu saling tolong-menolong, saling menghargai satu sama lain, dan bekerja sama. Contoh penerapan social gracis. Yang pertama itu ada saling menghargai satu sama lain. Ketika di tempat perkuliahan ataupun di tempat kerja, kita bertemu dengan banyak orang dengan keyakinan yang berbeda-beda. Maka kita tidak boleh mencela ataupun merasa paling benar, karena pada dasarnya setiap agama mengajarkan kesucian, kebenaran, dan kebaikan. Saling tolong-menolong. Ketika dalam perkuliahan teman kita sedang mengalami kesulitan untuk membayar UKT dan kita mempunyai uang simpanan, maka alangkah baiknya untuk meminjamkan terlebih dahulu. Dan ketika di tempat kerja kita melihat rekan kerja kita itu kewalahan dengan tugasnya, maka kita bisa membantu untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Yang terakhir itu bekerja sama. Dengan bekerja sama akan mempermudah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Di dalam dunia perkuliahan, sistem pembelajaran masih menerapkan kerja kelompok. Jika dibentuk kelompok, maka setiap anggota harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan pembagian tugas, seperti ada yang membuat makalah, ada yang membuat PPT, ada yang membuat video, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi notulen, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti di tempat kerja, para pegawai harus bekerja secara profesional agar mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang perlu digarisbawahi dalam bekerja sama ini yaitu harus terjalin komunikasi yang efektif dan baik, agar tercipta suasana yang nyaman, aman, dan tentram. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.